Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Roni Alvin di Kuliner Gadget. Nah, kita akan membahas TWS dari Hyundai. Hyundai bukannya ini merek mobil ya? Bukan, ini adalah Think Plus X Hyundai. Bentuknya sih unik banget ya, dan sekarang lagi saya pakai. Well, saya jujur beli ini karena tertarik dengan desainnya sih, karena unik aja gitu, beda sama TWS yang lain. Dan seperti apa kualitas dari Hyundai X Think Plus atau Think Plus X Hyundai? Well, let's check this out. Sekarang kita unboxing dulu ya, paket penjualannya seperti apa. Ini masih terbungkus plastik seperti ini. Kita buka, yep. Dan oke, di sini dalamannya cukup simple ya, ini bungkusnya kayak gini doang, nggak kelihatan fancy sama sekali, ya kelihatan murahan aja, biasa ya, sesuai harga lah. Di sini ada produknya, kita pinggirin dulu. Dan well, itu ada dua benda di situ ya. Kita dapat buku panduan ya, manual bukunya cukup detail di sini ya, cukup lengkap. Dan ya, kalian bisa pakai, kalian nggak pakai juga nggak apa-apa. Kalau ini kabel Type C yang murahan banget, kita buang aja. Dan ya, langsung aja kita ke produknya. Ini dibungkus kayak plastik roti gitu. Oke, di situ bening sekali ya, ini keren. First impressionnya keren sekali ini desainnya untuk TWS 100 ribuan. Di sini ada tulisannya, kelihatan apa enggak ya kalau di kamera? Oke, detail-detailnya cukup mantap. Dan kalau kita buka ya, mantap sih, feelnya setidaknya dapat lah. Untuk harga 100 ribuan ini kelihatan mewah, walaupun kalau dari sekilas ya finishingnya nggak terlalu rapi sih sebenarnya, potongan-potongan dan sambungannya. Tapi well, dari looksnya ini nggak kelihatan kalau TWS harga 100 ribuan. Dan ya, ini agak aneh ya, ini di kamera ada indikator chargingnya, tapi mungkin ini FPS nya yang terlalu tinggi, jadi ya normalnya seperti inilah kalau saat charging ya. Dan ini cara pengguna di bagian bawah, ini ada pogo pin 2 untuk pengecasan ya. Dan untuk cara nyalainnya cukup gampang, kita tinggal tekan tahan sampai kelap-kelip warna biru merah seperti ini. Dan untuk matiinnya kita tekan lagi dan tahan sampai lampunya itu benar-benar mati ya. Jadi udah nggak ada kelap-kelip sama sekali. Untuk tombol navigasinya pun cukup sederhana ya. Satu klik di kiri itu nambah volume, satu klik di kanan itu ngurangi volume, dua kali klik itu play and pause, entah itu kanan atau kiri, dan tiga kali klik di kanan itu forward, dan tiga kali klik di kiri itu rewind. Ya, simple lah seperti itu. Untuk kualitas mikrofon dan noise reduction-nya kurang lebih ya seperti ini. Ya, ini adalah kualitas perekaman dari mikrofon dari TWS ini, dan kita sedang skenario belakangnya ada background suara motor, jadi kualitasnya kurang lebih seperti ini. Apakah terdengar dengan jelas suara saya, atau kalau kita berbeda kacau ya, kalian bisa nilai sendiri kualitasnya. Ini adalah skenario di mana kita telepon dengan orang, kurang lebih seperti ini, walaupun ini memang direkam menggunakan aplikasi perekaman dari Samsung. Ya, ini adalah kualitas perekaman dari mikrofon dari TWS ini, dan kita sedang skenario belakangnya ada background suara motor, jadi kualitasnya kurang lebih seperti ini. Apakah terdengar dengan jelas suara saya, atau kalau kita geber-geber sedikit, apakah masih terdengar atau malah kacau? Ya, kalian bisa nilai sendirilah kualitasnya. Ini adalah skenario di mana kita telepon dengan orang, mungkin kurang lebih seperti ini, walaupun ini memang direkam menggunakan aplikasi perekaman dari Samsung. Nah, sekarang kita ke aspek jangkauan ya. Di 5 meter itu masih oke ya, di sini. Masih oke. Kita mundur lagi. Di sini kita ngambil jarak 10 meter ya. Di 10 meter kita masih oke banget, masih jelas sekali.
Kita lanjut ke 15 meter ya, 15 meter di sini. Oke, dan suaranya di sini agak putus-putus ya. Sempat putus nyambung gitu. Tapi masih bisa ke 20 meter. Nah, sekarang untuk 20 meter ya. Ini udah agak merebet gimana gitu. Agak nyambung, putus nyambung. Nah, kalau kita kehalang kayak gini sama sekali udah nggak nyambung ya. Untuk spesifikasinya sebenarnya kalian bisa cek langsung di paket penjualan ya, atau di deskripsi penjualan dari Think Plus official store-nya. Akan tetapi di situ sebenarnya ada ya penjelasan lama penggunaan sekitar 5 jam dengan volume 50%. Tapi sayangnya kalian nggak bakal seneng atau nggak bakal dengerin suara yang enak kalau kalian settingnya 50%. TWS ini powernya bakal keluar kalau kita setting volumenya itu di atas 75% sampai 100% bahkan, karena ya entah kenapa settingannya seperti itu, dan otomatis lama penggunaannya sangat berkurang, bisa sampai 2-3 jam saja penggunaan, karena TWS nya sendiri akan berbunyi tutut seperti notifikasi karena baterainya udah mau habis. Oh ya, untuk status baterai ya atau notifikasi charging, di situ ada layar kecil yang menunjukkan angka di tengah, yang mana itu adalah status baterai dari casingnya, dan untuk bar yang naik turun di kanan ataupun di kiri ataupun salah satunya itu menandakan bahwa TWS nya sedang dicas. Kalau udah nggak naik turun berarti TWS nya udah full charging. Ya simple lah, sentuhan yang manis menurut saya. Well, mengingat bahwa TWS ini tuh kolaborasi, yang paling ditonjolkan pastinya ya desainnya memang. Tapi kalau dipikir-pikir lagi ya, dari segi desain juga, buat kalian yang mungkin suka model yang in-ear monitor yang ditancepin ke kuping dan kalian nggak merasa nyaman dengan itu, ini bukan TWS yang cocok buat kalian. Tapi buat kalian yang seperti saya nggak suka dengan model in-ear monitor yang harus dicolok ke dalam lubang telinga dan sekedar nempel, ini masih recommended sih. Dan suaranya pun yang dihasilkan juga tergolong bagus untuk harga 100 ribuan. Memang dia itu beda dengan ciri khas TWS di kelas harga 100 ribuan yang biasanya itu bass boosted banget, lebih dominan bassnya, tapi yang ini ciri khasnya itu lebih ke bright dan balance aja gitu antara bass dan treble-nya, jadi ya ngepas aja, nggak terlalu bass boosted banget. Dan sayangnya untuk power nih, nah kelemahannya adalah power. Sebenarnya powernya itu bisa kenceng ya sebenarnya, tapi mungkin karena desainnya yang seperti ini jadi agak kurang optimal, kayak ada power loss gitu di output suaranya, karena ya memang dari kita lihat sendiri desain yang seperti ini, lubang speakernya yang ada di sini itu nggak langsung ditembakkan ke dalam lubang telinga kita, dia kayak dipantulkan ke daun telinga kita yang sebelah sini. Jadi ya well, mungkin ada inefisiensi di situ, tapi overall suaranya itu bagus kok. Dan itu bisa jadi sedikit koreksi ya, kalau mungkin kalian baru pertama kali beli ini mungkin akan kaget kok suaranya biasa-biasa aja sih ya, karena yang jadi problem sebenarnya bukan suaranya tapi cara masangnya. Ya, saya ini udah seminggu pakai TWS ini, dan dari cara masangnya itu kadang masih miss and match gitu, kadang pas jadi suaranya kedengeran enak banget, tapi kadang juga nggak pas, jadi kok suaranya jadi gini ya gitu, padahal itu terpengaruh karena cara masangnya yang salah. Dan agak gimana ya, saya sendiri pun juga masih sering miss and match masang di telinganya, karena kalau kita contoh seperti ini, kita pakai agak miring gini, suara yang dihasilkan pasti nggak optimal karena memang suaranya nggak ditembakkan pas di dekat lubang telinga kita. Cuman kalau kita mungkin kadang kita giniin, kita pas-pasin dulu, baru kita setting penempatan jepitannya di daun telinga, nah suaranya jadi pas, bener-bener oke, seperti yang kita harapkan. So ya, itu aja mungkin kekurangan dan kelebihan dari TWS ini, and see you guys on the next video. Tunggu dulu, katanya Huawei itu juga punya model yang hampir sama loh, model klip-klip gitu, namanya Huawei Free Clip. Menurut kalian menarik nggak buat dibahas? Coba komen di bawah ya.